Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas sponsor terbaru Chelsea yang baru aja diumumin, update stadion baru dari Chelsea, berita transfer Raheem Sterling, dan pemain incaran Chelsea yang lagi santer terdengar di hari ini ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue. Ada True Blue dari Pematang Siantar Medan, True Blue dari Kebumen, True Blue dari Indramayu. Thank you buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan ramein kolom komen. Terima kasih buat supportnya. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, klik tombol hype, dan buat video ini lebih viral supaya banyak True Blue yang lain join ke channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue di situ. Kita akan ngomongin Chelsea sepanjang hari ya. Oke, gue mulai aja di berita pertama. Ini ada berita dari Top Skill Sport UK. Chelsea dikabarkan telah mengamankan sebidang lahan besar yang sangat cocok untuk membangun stadion baru kelas dunia dengan kapasitas potensial sekitar 92.500 kursi. Jadi ini yang saat ini lagi getol banget ya dibahas mengenai Chelsea, karena dari Earls Crowd sendiri yang awalnya ingin diakuisisi oleh Chelsea ternyata sulit didapatkan. Dan dikabarkan akan dibangun sebuah daerah komersial ya. Jadi kemungkinan besar Chelsea tidak bisa memakai lahan tersebut ya. Di bawah kepemimpinan Todd Boehly, visinya adalah meningkatkan pendapatan matchday secara signifikan paling lambat di pertengahan 2028. Nah, jadi kalau ada plan yang jelas gini, berarti sekitar 2028 Chelsea harusnya sudah mulai menempati stadion baru. Mungkin di awal season 2028-29 berarti ya. Sekaligus mengubah stadion ini menjadi arena multifungsi yang bisa menggelar konser dan event hiburan besar. Desainnya terinspirasi dari Santiago Bernabeu, modern, inovatif, dan dibangun untuk masa depan sepak bola. Sebuah langkah monumental bagi The Blues. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah mengambil heritage dari Real Madrid, di mana notabene adalah musuh cukup bebuyutan Chelsea ya di beberapa episode UCL di beberapa musim kemarin, ini menjadi satu hal yang baik buat klub Chelsea, atau justru sebaiknya Chelsea memiliki identitas di stadionnya sendiri ya. Sampai saat ini tempat yang diumumkan ini masih belum tahu di mana dan apa yang akan terjadi dengan stadion ini, tapi di informasi ini gue mendapatkan gambar yang kurang lebih akan menjadi mungkin ini satu grand design-nya ya dari yang diinginkan Chelsea untuk stadion barunya. Kalian bisa lihat di sini, ini tribunnya padat banget dan berisi 92.500 kursi. Jadi akan sangat bergemuruh, mampu mengalahkan stadion-stadion terbaru milik tim-tim yang ada di Liga Inggris, termasuk Spurs ya, termasuk juga St. James Park. Ini tentu akan kelewat ya kalau seandainya Chelsea memang membangun dengan desain seperti ini. Ya, menurut gue not bad lah, tapi mungkin bisa dibuat sedikit lebih modern kali ya, jangan terlalu klasik seperti Santiago Bernabeu ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah kalian setuju dengan desain stadion baru Chelsea ini, atau kalian lebih suka dengan desain Stamford Bridge saat ini ya, yang ceper-ceper kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Ini ada transfer dari Raheem Sterling, dikutip dari Vince. Chelsea masih berharap bisa menghindari pembayaran penuh atas jumlah besar yang terhutang kepada Raheem Sterling. Namun akan sangat sulit dibayangkan ada pihak termasuk Sterling sendiri yang rela begitu saja melepas durian runtuh tersebut, yang kemungkinan besar tidak akan pernah ia dapatkan lagi sepanjang karirnya. Ini dikutip dari Nizar Kinsella ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Raheem Sterling ini begitu punya persoalan pelik di Chelsea ya? Coba kita lihat ya. Raheem Sterling ini memiliki gaji yang cukup fantastis, paling tinggi di Chelsea saat ini, berkisar sekitar 325.000 pound sterling per pekan ya. Jadi ini benar-benar menguras keuangan Chelsea. Dan saat ini katanya Chelsea masih memiliki hutang sebesar 22 juta yang harus dibayarkan kepada Sterling untuk 18 bulan terakhir kontrak ya. Jadi ini mungkin memang belum dibayarkan karena belum jatuh tempo ya. Tapi sebenarnya kalau dari total kontrak itu ada sekitar 22 juta pound sterling ya. Ya cukup mahal juga ya, bisa hampir 30% dari harga Semenyo yang katanya santer dijual 65 juta ya. Dia menandatangani kontrak ke Chelsea itu tahun 2022 ketika didatangkan sebagai marquee signing dari Chelsea di eranya Thomas Tuchel ya. Saat menyetujui kontrak tersebut, Sterling percaya ia akan kembali ke kota kelahirannya dan membesarkan keluarganya di situ ya, yang saat ini sedang berada di Akademi Arsenal. Nah, ini dilihat dari cara dia membesarkan anaknya aja malah di Akademi Arsenal ya. Ini cukup aneh juga menurut gue ya. Pemain berusia 31 tahun itu sebenarnya bersedia dipinjamkan pada musim panas lalu,
tapi hanya ke klub London ya, agar tetap dekat dengan keluarganya. Opsi pindah ke luar negeri termasuk klub-klub Liga Champion itu ada tapi ditolak oleh Sterling. Nah, ini beberapa klub itu coba untuk kembali mendekati Sterling ya, tapi setelah dibuka Chelsea selama 18 bulan dan tidak pernah bermain sepak bola secara kompetitif, jadi mungkin akan sulit ya untuk menemukan klub yang cocok kepada Sterling ini karena satu harus memenuhi kebutuhannya, kedua sanggup membayar gaji yang dimiliki oleh Sterling, ketiga ini menawarkan sepak bola dengan level kompetitif tertinggi. Jadi umur Sterling ini baru 31 tahun, jadi sebenarnya secara masa prime-nya mungkin belum habis ya dan harusnya sih gue nggak tahu apa yang terjadi antara Chelsea dan Sterling. Apakah ini emang pure keputusan Enzo Maresca atau ini dari manajemen atau seperti apa? Tapi yang gue tahu pasti Sterling ini udah tidak pernah dimainkan, tapi selalu ada di sekitaran Cobham ya di Chelsea. Walaupun dia nggak pernah berlatih di dalam Cobham karena mungkin ada restricted area yang tidak boleh dimasuki oleh pemain yang sedang di grounded ya. Nah, menurut David Onsen, jika ada pihak yang berhasil menjual Sterling atau mencarikan dia klub baru pada Januari nanti, orang tersebut layak mendapat gelar agent atau direktur olahraga terbaik tahun ini. Itu dia ya. David Ornstein sampai mengatakan hal tersebut karena begitu pelik persoalan mengenai Sterling ini. Dan ya mungkin aja ya Persib atau Persija kali ya di Liga 1 yang lagi naik daun ini bisa membeli Sterling. Coba tulis pendapat kalian, apakah Sterling harus bermain di Super League ya? Sekarang apa namanya ya? Super League, bener ya? Oh, di Indonesia, dan apakah Persib atau Persija mampu membayar gaji Sterling yang wow ini ya? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Kita ke berita selanjutnya. Ini ada berita dari Quenda yang berhasil dioperasi di Kota London, operasi untuk memperbaiki tulang engkel ya yang kemarin sempat cedera. Kabarnya awalnya hanya bisa cedera menepi selama 2 bulan, tapi ternyata pemulihan dari operasi ini akan berjalan sekitar 8 sampai 10 bulan. Jadi cukup lama ya waktu yang dibutuhkan Quenda untuk kembali lagi merumput ya. Nah, tentu hal ini akan menjadi ada pro dan kontra ya karena Quenda kemungkinan besar akan direhab di Chelsea Facility karena dia merupakan pemain Chelsea saat ini. Jadi kemungkinan besar akan stay di London dan tentu pro-nya itu Quenda akhirnya bisa lebih cepat untuk mengenal lingkungan Chelsea ya, baik itu para staff, pemain dan lain-lain dan merasakan atmosfer dari Stamford Bridge ya. Tapi kontra yang terjadi, apakah cedera ini akan menjadi sebuah injury prone buat Quenda yang akhirnya akan memperlambat perkembangan dia di Chelsea di musim depan ya. Tapi untungnya masih ada sekitar berarti hampir sampai Agustus tahun depan ya, sekitar kurang lebih 8 bulanan untuk dia memulihkan diri dan mempersiapkan kembali di musim depan ya. Semoga aja cedera ini tidak banyak mempengaruhi performa Quenda karena sebelum cedera ini terjadi kita tahu betapa luar biasa statistik yang diciptakan Quenda baik di liga di Sporting maupun di Portugal sendiri ya. Oke, kita ke berita keempat. Ini ada berita mengenai transfer pemain yang lagi diincar ya, bukan cuma sama Chelsea tapi dari hampir seluruh klub di Premier League maupun di Eropa. Ada transfer Elliot Anderson yang semakin panas ya. Menurut David Onsen, City United, Bayern Munchen, Chelsea dan beberapa klub lain menunjukkan ketertarikannya ke Anderson ya. Simon Phillips menambahkan, Maresca adalah salah satu pelatih yang mengagumi Elliot Anderson. Maresca menilai Anderson merupakan pemain yang sangat versatile dan punya kemampuan memimpin lini tengah dengan sangat baik. Kemampuan Anderson memainkan banyak peran di lini tengah merupakan poin utama yang di-highlight Maresca dan tentu sangat cocok dengan skema agile Maresca untuk memaksimalkan peran Anderson ya. Nah, Ornstein juga menambahkan ya, akan ada minat yang sangat besar terhadap Elliot Anderson, tetapi kepindahan pada Januari hampir pasti tidak akan terjadi. Biaya transfer yang diminta diperkirakan berada di kisaran 80 sampai 100 juta pound sterling ya. Karena katanya Nottingham Forest sendiri ini sedang dalam permasalahan PSR dan harus segera keluar atau melakukan chip in ya ke manajemennya Nottingham Forest supaya bisa keluar dari hukuman yang akan terjadi seandainya PSR ini direkap ya. Dan salah satu tujuan atau cara untuk keluar itu dengan menjual Anderson ini ya. Angka yang saat ini tidak realistis dari sudut pandang profit and sustainability rules ya. Manchester United bahkan menempatkan Anderson di urutan teratas daftar target mereka. Namun banyak hal yang masih bergantung pada situasi manajer di klub-klub tersebut mengingat ada ketidakpastian soal posisi pelatih kepala di beberapa tim yang disebutkan. Pemain seperti Anderson tentu menginginkan kejelasan proyek dan stabilitas manajerial sebelum mengambil keputusan besar soal masa depannya. Nah, itu dia. Ini gue melihat ya, seandainya memang Chelsea nanti fight buat mendapatkan Anderson di summer transfer window di musim depan,
gue kelihatannya akan melihat exitnya Enzo Fernandez dari Chelsea. Kelihatannya ya, ini feeling gue karena saat ini gue nggak melihat banyak pemain yang bisa loyal dan santer terdengar juga Real Madrid bener-bener pengen merekrut Enzo Fernandez ya karena menurut Real Madrid ini adalah tipe pemain atau profil yang hilang saat ini ya di lini tengahnya Real Madrid dan kelihatannya apakah nanti akan terjadi ya Chelsea menjual Enzo Fernandez dan akhirnya memutuskan untuk melakukan transfer Elliot Anderson. Kita belum tahu, tapi semoga aja gue sih melihat kayaknya kalau Enzo Fernandez mungkin dalam 5 tahun ke depan harusnya jangan dijual dulu ya, karena dia salah satu motor juga yang kita lihat bagaimana peran dia yang begitu hilang di permainan melawan Newcastle ya saat babak pertama tidak dimainkan dan itu menjadi satu contoh ya atau study case yang harusnya bisa di benchmark buat manajerial Chelsea untuk mempertahankan Enzo Fernandez ya. Karena Elliot Anderson, gue tahu dia pemain yang bagus, tapi kita harus gambling lagi, harus restart lagi ya. Karena belum tentu dia fit juga dengan Moises Caicedo, tipe permainannya dan juga skema dan flow yang akan terjadi ini kelihatannya akan sulit lah buat nge-rebuild lagi lini tengah yang sudah sangat solid antara Enzo Fernandez dan Moises Caicedo ya. Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komen apakah mengganti Enzo Fernandez dengan Elliot Anderson ini adalah pilihan yang tepat dilakukan oleh Chelsea di musim depan ya. Oke, kita ke berita selanjutnya. Ini reminder aja buat teman-teman ya kalau nanti di weekend kita akan melawan Aston Villa walaupun di Stamford Bridge. Aston Villa ini winning series terbaru dari Premier League ya, memenangkan 11 pertandingan berarti ya sampai dengan pekan ke depan. Dan saat ini Unai Emery sepanjang musim ini sudah mengalahkan City, Manchester United dan Arsenal ya. Ini tiga-tiganya keok di tangan Aston Villa dengan luar biasa gagah Aston Villa ya memenangkan pertandingan ini. Dan apakah Chelsea yang akan menjadi korban berikutnya atau justru Chelsea yang bisa jadi pemutus rantai kemenangan dari Aston Villa? Coba tulis juga di kolom komen di bawah kalian pede atau enggak saat menghadapi Aston Villa ya. Tentu gue akan keluarin preview match dan beberapa fakta menarik mengenai Aston Villa melawan Chelsea, tapi mungkin akan gue keluarin di dekat-dekat pertandingan ya. Ya, kita ke berita utama di video ini ya, soal sponsor baru Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, jangan lupa buat scan QR Code di video ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastorm.id, pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja sikat karena ini adalah promo terbatas ya. Chelsea baru saja mengumumkan sponsor terbaru sebagai official Ireland partner. Itu adalah Pegasus Airlines. Ya, Pegasus Airlines akan menjadi sponsor Chelsea dengan kontrak multi-year. Pegasus Airlines akan jadi official penerbangan untuk tim putra maupun tim putri Chelsea. Jadi ini akan official menjadi airline pesawat yang akan selalu digunakan Chelsea kemanapun mereka pergi ya. Dulu Garuda Indonesia sempat menjadi sponsornya Liverpool pada saat itu ya dan bahkan menjadi FOS waktu itu ya. Jadi ada Garuda Indonesia di bagian depannya Liverpool dan itu katanya juga cukup mahal ya dan di Stadion Anfield itu juga dipenuhin sama Garuda Indonesia ya. Dan apakah nanti Pegasus ini akan menjadi hal yang sama juga? Kita coba lihat ya. Pegasus Airlines ini profilnya sedikit ya, merupakan perusahaan LCC, Low Carrier Cost ya, yang berdiri tahun 2005 dimiliki oleh Isis Holding Company, perusahaan venture capital dari Turki. Pegasus Airlines memiliki rekor yang cukup baik di dunia penerbangan Eropa. Pernah mengalami kecelakaan pada bulan Februari 2020 ya, pesawat Boeing 737-800 yang dimiliki oleh Pegasus Airlines ini tergelincir di landasan terbang Istanbul ya, menewaskan 3 orang dan melukai 179 penumpang lainnya. Nah ini semoga ya Pegasus Airlines ini bisa membawa tim Chelsea ini baik-baik saja tanpa ada accident apapun karena wah kacau sih kalau menurutku kalau sampai terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan ini ya. Nah belum ada info sejauh ini apakah Pegasus Airlines ini akan menjadi front of shirt sponsor dari Chelsea, sponsor di depan ya. Di musim ini ataupun musim depan belum ada info yang udah gue coba cari tapi sampai saat ini belum gue temukan. Dan berapa total sponsor atau uang yang masuk ke Chelsea dari deal yang terjadi antara Pegasus Airlines dan Chelsea ini juga belum ada info yang valid ya yang bisa gue dapatkan dan share ke kalian. Jadi tunggu aja nanti beritanya akan gue update. Tapi buat teman-teman yang sudah tahu boleh tulis di kolom komen ya berapa uang yang dikasih ke Chelsea untuk menjadi sponsor Pegasus Airlines ini dan apakah
Pegasus Airlines ini akan menjadi front of shirt sponsor dari Chelsea di musim ini ya. Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Dan kalaupun ini menjadi front of shirt sponsor, gue lihat sih logonya warna merah ya. Jadi kelihatannya agak gimana ya, warna merah ketemu warna biru gitu kalau buat di sponsor. Kita pernah punya yang punya aksen merah itu Amiga ya, itu salah satu perusahaan video game dari Jerman kalau nggak salah ya. Tapi basic warnanya sih kebanyakan warna putih ya sebenarnya, tapi ada aksen-aksen merahnya. Dan akhirnya juga jersey yang dipakai Chelsea pada saat itu juga memiliki aksen merah di kerah dan di apa lengan ya. Tapi kalau nanti Pegasus ini benar menjadi front office Chelsea, kayaknya gue kayak kurang cocok ya karena logonya juga cuma tulisan doang Pegasus, terus juga nggak begitu menarik sih ya. Tapi ya as long as mendatangkan uang yang banyak, menurut gue ya udahlah kita coba coba aja gitu. Anyway, uang yang bisa didapatkan dari sponsor deal ini mungkin nanti bisa untuk membeli Semenyo ya. Nah, itu dia. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian apakah Pegasus Airlines ini akan menjadi front office sponsor Chelsea atau justru nanti ada sponsor yang lain yang akan digunakan Chelsea di musim-musim depan ya. Nah, itu dia. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa buat klik tombol likes, kasih pendapat kalian di kolom komen, dan yang paling penting klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea setiap hari di situ ya. Terima kasih buat yang udah nonton dan support Bridge of Blue. Sampai ketemu di video berikutnya. Once a blue, always be blue, up the Chelsea.